Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? Not bad. Wow, so good. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yes, ma'am. Silakan menjawab yes, ma'am. Kalau nama kalian sudah disebut. Lempan, Yes, ma'am. Nurul Hikmah, Yes, ma'am. Nur Husbirati, Yes, ma'am. Salma Yatri. Yes, ma'am. Oke, thank you very much, student. Oke, next. Di sini Mem akan membagikan sebuah PPT. Di dalam PPT itu terdapat sebuah materi. Mem kirim di grup ya. Yes, ma'am. Oke, sudah ada? Yes, ma'am. Silakan dibuka. Sudah dibuka? Oke. Yes, ma'am. Di dalam PPT itu terdapat sebuah gambar. Nah, di sini Mem mau bertanya sama kalian semua. Itu gambar tentang apa? Beach. Orang main bola pantai. Kids playing on the beach. Oke. Terus apa hubungannya dengan materi ini? Coba kalian tebak. Kita akan belajar tentang apa? Maybe Context, ma'am. Wah, kalian semua smart ya. Benar, kita di sini akan menjelaskan materi tentang rekonteks. Sebelum itu, ada yang tahu definisi tentang rekonteks? Menceritakan sebuah pengalaman, ma'am. Ada yang lain? Menceritakan sebuah pengalaman yang telah berlalu. Oke, good. Yang lain lagi? Bisa ditambahkan? No, ma'am. Oke. Di sini memang akan menjelaskan definisi tentang rekonteks secara rinci, oke? Okay. Secara harfiah, rekonteks berarti memberitahukan atau dapat diartikan sebagai teks yang menceritakan seperti yang dikatakan dari Nur Husbirati dengan Nurul Hikmah. Jika kita mengacu pada informasi di suatu buku sekolah, teks rekonteks adalah menceritakan kepada pembaca tentang suatu cerita dalam tindakan atau kegiatan. Kalau ada bertanya, apa sih tujuannya, Mem? Nah, tujuannya itu adalah untuk menghibur atau menginformasikan kepada pembaca. Oke, next. Ada punya tiksu? Boleh saya minta? Thank you, Lincoln. Oke. Kita masuk ke dalam struktur. Nah, di dalam rekonteks ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada orientasi, terus ada events, terus ada reorientation. Nah, definisi dari orientasi itu menceritakan siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan itu terjadinya. Terus kalau events,
menceritakan apa yang terjadi dalam urutan, seperti bisa dikatakan isinya di dalam recount text itu. Terus sedangkan orientasi bisa disimpulkan adalah penutup dalam cerita itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Jelas. Oke. Semuanya pintar-pintar ya. Alhamdulillah, Mem. Next kita masuk ke fitur bahasa teks recount text. Nah, fitur recount text ini terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama itu using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Artinya itu di dalam recount text itu menggunakan simple past tense, simple past continuous tense, past perfect tense, dan menggunakan juga past perfect continuous tense. Terus yang kedua, menggunakan urutan temporal. Misalnya waktu Sabtu ini, minggu lalu, pada hari Senin, pada hari Minggu. Terus yang ketiga, fokus pada peserta. Maksudnya itu fokus pada tokohnya, siapa yang terlibat dalam cerita itu. Terus yang keempat, menggunakan konjungsi seperti kemudian, sebelum, sesudah gitu. Terus menggunakan kata kerja seperti tindakan, pergi, tinggal, dan lain-lainnya. Sampai di sini sudah paham lagi? Yes, Mem. Kalau belum paham silakan bertanya ya, jangan ragu-ragu. Nah, di dalam PPT itu terdapat sebuah lampiran contoh teks yang Mem kasihkan. Coba dibaca. Di sini Mem akan meminta kalian untuk membaca tes itu selama 5 menit. Kemudian Mem akan memberikan tugas atau Mem akan bertanya yang mana termasuk dalam struktur dan fiturnya. Waktunya dimulai sekarang. Silakan dibaca. Please student, tidak ada yang boleh ketawa. Sorry, Mem. Please student. Yes, Mem. Oke, sisa tinggal berapa menit detik lagi.
Sambil kalian membaca, Mem akan dulu menulis ya. Contohnya di papan tulis. Oke, waktunya sudah habis. Di sini Ibu akan bertanya tentang kalian. Sudah dibaca kan? Yes, ma'am. Good. Di dalam cerita ini, menurut kalian, yang mana termasuk orientation? Coba. Di sini ada 3 paragraf ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Yang mana termasuk orientation? First paragraph, ma'am. Yang ini? Yes. Ada yang ingin berkomen? Atau ada yang 2 atau 3? No, ma'am. Kenapa ini kalian katakan orientation? Apa alasan kalian? Alasan day? Apakah ini sebagai alasannya? Karena ada informasi tentang kemana dia pergi, ma'am. Sama waktunya juga. Oke, so good. Terus yang mana events? Badmintonship event. Paragraf 2 atau paragraf 3? Lempar paragraf kedua? Apa alasannya? Seperti yang tadi saya katakan, events itu adalah isi dari semua cerita. Jadi ya, oke, nomor 2. Terus reorientation pasti nomor 3 kan, karena tidak mungkin lah nomor 1, nomor 2. Nah, kita masuk ke fitur language-nya. Saya ingin bertanya, yang mana di sini termasuk urutan temporanya? Yang mana di sini termasuk? Di sini saya tidak tulis semua, kalian bisa baca. Saya akan menyuruh kalian semua untuk menulis di atas yang mana termasuk urutan temporanya. Last Sunday. Kenapa? Alasannya kenapa last Sunday ini? Karena dia termasuk dalam custom. Apa berarti temporal sequence. Kenapa? Karena memberi menjelaskan waktunya kapan. Yes, betul. Oke. Kita masuk ke siapa yang berfokus pada dalam cerita teks ini. Topik utamanya. Yes, siapa? Topik Hidayat. Hidayat, ma'am. Kenapa bukan Thomas? Kenapa bukan I? Kenapa bukan me? Kenapa harus Taufik Hidayat? Karena Topik Hidayat yang mencerita, bukan I. Ada alasan yang lain? Karena tujuannya Karena dia menceritakan Topik Hidayat. Bisa I lah. Bisa juga me.
Ai sama Taufik Hidayat. Karena fokus tulisannya ke Taufik Hidayatnya. Bisa ketiganya mem. No, Nggak bisa Mai. harus ada satu saja. Yang mana? Kenapa harus Taufik Hidayat? Saya Kenapa bukan bukan? Ai, harusnya Ai karena dia bercerita. Penulis. Tapi bukannya dari judul. Kalau saya Taufik Hidayat saya. Kalau saya juga Taufik Hidayat nih. Karena koordinasi. Siapa yang milih Taufik Hidayat? Coba angkat tangan. Taufik Hidayat siapa? I am Taufik Hidayat. Ai? Iya. Tidak ada? Thomas? Bukan Thomas ini anu karena Thomas. Oke, betul. Saya tadi cuma mau ya, siapa tahu ada yang memilih Thomas. Benar, Taufik Hidayat, karena Taufik Hidayat ini apa ya? Dia itu sudah berfokus pada judul. Jadi dia adalah ada pertanyaanku Mam. Yang itu Ai kenapa tidak bisa? Kenapa harus Taufik Hidayat? Kenapa Ai bukan di sini? Karena Ai itu apa ya? Kan dia juga bercerita. Kan my experience. Tapi dia artinya tapi Ai. cerita ini berhubungan ke Taufik Hidayat. nah, Dia mengacu dia pada bercerita- siapa? dia Mengacu mengacu kepada ke sini. siapa? Jadi ini dia punya peran utama. Yes, dia yang bercerita tapi ini lebih ke peran utamanya ini. Dia yang bercerita, dia yang berhubungan dalam cerita semua di sini. Oh, oke. Oke? Ada tambahan pertanyaan? Tidak ada Mem. Kita masuk ke yang mana sudah ya konjungsinya tadi ya. Belum conjunction Mem, belum. Oke. Coba yang mana konjungsinya? Before. Before lagi. Dan Then. Bisa dibaca materinya di HP kalian karena di sini saya tidak tulis. But Mem. Ada but. Ada but. Ada after. Ada after. Ada Lagi. finally. Ada finally. Apa lagi? When. Ada when. Apa lagi? Oh, bukan. WHAN. And then once again. Oke? Yes. Okay, thank you. Ada yang tambahan lagi? then ma'am. Then Dan Then ada Mem. because ma'am because Oke. Oke, ada lagi? Habis ya mem. Habis nih Mem. Habis semua Mem, keluar semua Mem conjunction. Benar. Kenapa ini semua termasuk dalam konjungsi? Penghubung, conjunction itu penghubung, itu menghubungkan dua kata. Tapi tidak menghubungkan dua kata. Kenapa? Ini Kayak bisa kalian katakan konjungsi. ada levelnya Mem. Dari satu kata itu menghubungkan ke kata yang lain. Kalimat Dari satu kalimat menghubungkan ke kalimat yang lain. Oke. Good. Kalau kata kerja tindakannya yang mana? Ayo. Ayo Salma, ayo. Kata kerja tindakan yang mana? Apa lagi? Apa lagi? Help. Help Mem, HELD. Silakan maju ke depan untuk menulis ya, karena mungkin Juga tuh. silakan menulis ya. It was help on. Kalau kalian pernah, saya akan kasih kalian voucher. Voucher. Kita ke terlebih dahulu ke yang gratis. Rahasia. Namanya juga voucher. Oke, tulis lagi. Oke. Oke, cuma 2 orang. Yang 2 orangnya ini. Yang lain guys. Ayo. Ini ma'am. Jangan sia-siakan poin ini untuk mendapatkan voucher nilai. voucher. Yeay, voucher. Ibu ada mem. Sama wanted Tidak juga. bisa, karena ini tuh berhubungan dengan pelajaran ya. Oh, ada wanted, followed. FOLLOWED. Yang bisa dapat tiket ke Malvis. Coldplay mem. Insya Allah. Kalau saya sudah dapat banyak poin ya, Bisa dapat tiket konser BTS ma'am. doakan saja. Blackpink. Oke, sudah ada 4 jawaban ya. Ya. Nah, di dalam 4 pertanyaan ini, menurut kalian ini udah sebenarkah atau salah?
Tidak Benar tahu mem, dong. tapi menurut saya benar semua. Menurut kami benar, mem. Alasan kalian kenapa? Kenapa Karena kalian kata bisa kerja mengatakan semua. semua ini? Kata kerja semua mem. Kata kerja praktis. Action verb semua tapi dalam past tense. Satu. Apa perbedaannya mem action verb sama verb yang biasa nih? Iya. Yang mana? Action verb sama verb biasa saja. Oh, Kata kerja yang biasa aja. Action verb sama verb biasa. Kayak verb satu kah? Apa bedanya? karena kan action verb itu lebih ke kata kerja tindakan, misalnya pergi, tinggal, terus dan lain-lainnya. Kalau apa kata kerja verb biasa, I think lebih ke apa ya? Dia itu lebih ke cerita apa ya? Bukan cerita termasuk dalam cerita rekentas kayaknya itu. Tidak termasuk kayaknya itu. Karena kan action verb itu yang termasuk dalam rekentas, bukan kata kerja biasa. Oh, I see mem. Bisa didengar, bisa dilihat. Ada pertanyaan lain? Sebelum kita masuk ke dalam inti dalam pelajaran ini. Hello? Clear, clear Mega? Clear? No? Nafas Firati? Perfect question, ma'am. Bisa dijelaskan contoh action verb dengan regular verb? Action verb contohnya? Oke, sudah clear? Yes, ma'am. Tidak ada pertanyaan, oke? Tidak ada, ma'am. Clear, mem. Lihat nih, ma'am. Nah, kita masuk ke dalam sebuah inti. Inti dalam pelajaran ini adalah saya akan memberikan kalian sebuah tugas. Silakan kalian buka HP atau laptop kalian. Kalian cari sebuah cerita tentang review teks. Terus terus kalian temukan dan tulis yang mana fiturnya, yang mana strukturnya. Oke? Terus kalian akan saya suruh di sini untuk menjelaskan cerita kalian, terus menulis yang mana strukturnya, yang mana fiturnya. Yes, ma'am. Saya kasih 5 menit, kurang lebih 5 menit mungkin. Kalian cari cerita yang pendek-pendek saja, tapi harus berhubungan dengan review teks. Nah, Bisa anu, ma'am, apa? dari pengalaman sendiri. Oh, bisa. Tidak Karena itu dari juga buku. termasuk Tidak dalam dicari sendiri. bisa. Oke. Oke, dimulai dari sekarang ya. Oke. Mulai, silakan dicari student. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya tentang tugasnya.
akan sebentar pilih secara random ya untuk menceritakan tentang apa cerita kalian yang kalian dapatkan. Terus cari, temukan yang mana struktur, yang mana language-nya. Struktur terbagi menjadi 3. Nah, kalian jelaskan yang mana itu. Terus fiturnya juga terbagi menjadi 5. Kalian juga harus jelaskan yang mana di situ termasuk. Karena kan saya sudah bertanya kalau kalian sudah paham. Jadi kalau kalian sudah paham, pasti kalian sudah mengerti semua pendapatnya. Bisa ditulis mem. Tunggu, kita tunggu teman yang lain. Oke mem. Nah, kita masih punya banyak waktu. Jadi semua strukturnya 3 ini saja kan? 3. Yes? Yes, please. Tolong tatapannya ke HP kalian supaya lebih cepat waktunya. Kita tunggu dulu temannya lain karena sudah. Kita pilih secara random ya. Yes. Jangan ada yang punya rasa dendam karena saya akan pilih secara random. Sampai misalnya saya pilih Nurul Hikmah, nanti besoknya tidak mau kalian datang nih. Oke, kita mulai ke Salma Yatri. Oke, Salma Yatri, kalau Salma Yatri bisa menjelaskan secara rinci, saya kasih voucher point dengan nilai 100. Ya, silakan ditulis. Baca ceritanya, tulis judulnya, terus tulis yang mana struktur, yang mana fiturnya. Oke, silakan. Oke, mem. Bisa lurus pilatnya, bisa digeser-geser. Oke, thank you. Judulnya itu di kepala. Living in Bunaken Island. Oke, selanjutnya orientationnya itu Tolong hadapannya ke teman-temannya ya. gimana caranya memang? Bisa. Sekarang gimana? Enggak supaya bisa di sini. Thank you. Oke, mem. Ditulis ini, mem. Ya, Suratnya, anunya, teksnya. Ya, jangan teksnya dibaca saja, judul, strukturnya sama fiturnya saja. Orientationnya apa? Oke, yang pertama itu saya baca dulu semuanya nih, mem. Ya, baca semua dulu. baca. Oke. Bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Judulnya yaitu Living in Bunaken Island. So last year I left New Zealand for Bunaken Island. I went there with a group of New Zealand and drivers. Breathing there was not quite easy. Soon after our arrival at Bunaken, we got a general briefing. It includes a description about how to take picture underwater. Then we began our diving. In our diving, we saw groups of tiny fish. In order to identify them, we needed a good guide. Without some knowledge of their habitat and behavior, it was difficult to identify. In summary, the trip was mostly enjoyable. This place is so impressive with its marine life. So, orientationnya itu, mem, yang pertama. Tolong hadapannya ke teman-teman ya. Oke, so orientationnya itu, mem, yang pertama yaitu last year I left New Zealand for Bunaken Island. I went there with a group of New Zealand divers. Getting there was not quite easy. Karena ini menceritakan
informasi utamanya, Mem. Oke. Oke, selanjutnya itu eventnya. Event yang pertama yaitu soon after our arrival at Bunaken we get a general briefing. Dan event yang keduanya itu then we begin our drill. Jadi eventsnya itu ada 2 program. Yes, ma'am, ada program. Ini merupakan event karena ini menceritakan tentang rangkaian ceritanya, ma'am. Yes. Dan yang terakhir yaitu Pre-orientation. pre-orientationnya itu in summary with the trip was mostly enjoyable. This place is so impressive with its friendly life. Oke. Kita masuk ke language filternya. Nah, language filternya itu kan terbagi menjadi 5. Saya ingin bertanya. Yes, Oke. ma'am. Are you ready? No, ma'am. Yang gampang-gampang saja, ma'am. Yes. Are you ready? Yes, ma'am. Ready atau no, tapi harus. Yes, ma'am. Yang mana termasuk dalam using action verb. Action verbnya, ma'am. Yang mana merupakan kata kerja tindakannya di situ. Tunggu, ma'am. Cari dulu, ma'am. Oke. So, ma'am. So. Kenapa? Karena ini termasuk kata kerja action, ma'am. Yaitu melihat. Dan termasuk verb past tense. Oke. Kalau yang mana di situ konjungsinya? Coba sebutkan semuanya, tulis. Conjunctionnya yaitu, ma'am. Ma'am. Then and itu, ma'am. Itu saja. Yes, ma'am. Oke, good. Kita untuk menghemat waktu ya, kita masuk ke siswa yang lain lagi. Silakan turun. Thank you, Terima ma'am. kasih, Salma. Yes, ma'am. Saya pastikan kamu sudah mendapatkan nilai 1. Thank you, ma'am. You are welcome. Terus kita masuk ke Nuruswirati. Karena Nuruswirati dari tadi tuh senyum, ketawa-ketawa. Saya tidak tahu kenapa dia ketawa-ketawa ya. Bisa sedikit Yes, ma'am. supaya ini sama. Tolong Nuruswirati tetapannya ke teman-temannya ya. Yes, ma'am. Jadi judulnya itu, ma'am. Jadi judulnya itu, ma'am, Walk on the Road with My Cat. Yes. Last Saturday, I walked on the road with my cat. Then I got back later on the evening that day. Jadi apa ya? Orientation. Kita masuk ke strukturnya. Kan Struktur strukturnya itu terbagi orientation. menjadi 3. Ah, Orientationnya dulu sama ada. orientationnya itu yang pertama tuh. Last Saturday, I walked on the road with my cat. Oke. Kalau event, Eventnya itu I play with my cat. kalau orientationnya, Benar tuh. Then I got back on the evening that day. apa kamu yakin? Yes. Oke. Kita masuk ke fiturnya. Coba saya tanyakan yang mana urutan temporalnya. Last Saturday. Itu Ada lagi? waktunya. Last Saturday. Terus evening. Tolong please tulis supaya teman-temannya bisa lihat. Selanjutnya lempar ya, siap-siap. Nah, dari tadi dia itu ketawa sama Nuruswirati. Okay. Next one. Oke, kita masuk ke
mana di situ termasuk dengan fokusnya? Siapa fokusnya di situ? Cat. My cat. Kan? Yes. Ada I di situ? Ada. Ada. Kenapa bukan I di situ? Kenapa harus my cat? Karena cat yang bercerita. I play with my cat. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kayak Taufik Hidayat tadi, mem. Oke, benar. Oke, so good. Silakan. Apa lagi? Selesai? Oke, selesai. Tepuk tangan untuk Nafsi Rati. Kita mungkin waktunya sudah habis ya. Yes, ma'am. Tapi saya tadinya menyuruh Lempan untuk naik, tapi waktu tidak mendukung. Jadi mungkin saya suruh untuk Lempan sama Nur Hikmah siap-siap nanti minggu depan untuk untuk menjelaskan seperti apa yang tadi saya suruhkan kepada Salmayati dengan Nur Inspirati. Yes, ma'am. Apakah sudah mengerti dengan tadi saya jelaskan? Yes, ma'am. Kalau belum silakan chat pribadi ya. Semoga saya bisa menjawab kalau saya ada waktu. Saran ibu cuma satu, jangan pernah menyanyikan waktu kalian karena waktu kalian itu tidak akan pernah datang berulang kali. Jadi misalnya hari ini ada tugas silakan dikerjakan. Jangan esok karena belum tentu esok pasti ada tugas lagi. Pasti itu akan menumpuk dan itu membuat akan stres. Jangan sampai membuat kalian jadi gila. Ma'am. Yes, Okay. ma'am. Thank you for your Yes, suggestion. thank you. Sampai jumpa next meeting. Yes, ma'am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.